Traction control off. Kalau pakai hoodie ini traction control harus mati. Halo people of YouTube, kita ketemu lagi di sebuah video baru dari gua. Oke, jadi ini adalah hari Minggu San Mori, makanya jalanannya sepi. Kenapa ya? Gua nih, kalau orang-orang kayak gitu tadi, gua nggak mau jadi orang yang pengkomplain yang rese. Cuman kayak putarannya masih di sini, dia keluar buru-buru amat terus ke kanan gitu, motong. Why. Oke guys, jadi San Mori ini gua kali ini ngevlognya dari rumah aja, sekali-sekali. Situation update, Renya situation. Sebelumnya gue udah agak lama sih, gue udah pernah ngepost di Instagram bahwa si Renya, maksudnya gue bilang motor kilometer tinggi itu nggak masalah kalau lu rawat gitu. Jadi si Renya ini kilometer udah 37 something. Let me 37,5 lewat dikit. Ya, gue sukanya pakai jam aja biar nggak kepikiran kilometer. Motor pakai aja. Gue malah target 100.000. Target 100.000, habis itu pensiun aja motornya gitu. Tapi itu masih lama lah. Jadi gue sempat post yang bilang motor tuh dirawat. Nah, jadi si Renya ini tuh dia udah mulai mengeluarkan gejala-gejala harus servis besar gitu guys. Sebelumnya servis besar itu apa? Ya, yang gua maksud, yang sering dimaksud dengan servis besar tuh bukan turun mesin sih, tapi biasanya bongkar head. Jadi yang dalamannya tuh karena sudah mulai umur, kemakan kilometer dan tahun ya. Jadi yang sudah mulai bergejala tuh diganti gitu. Nah, first thing, motor yang biasanya penyakitannya paling awal tuh biasa rantai ketangnya mulai bunyi. Rantai ketang tuh camshaft chain. Biasa sih kalau motor Jepang ya. Kalau ini sih, motor ini sih di sebelah kanan. Motor 2,5 gitu juga sebelah kanan. Dulu Temi udah pernah ganti. Nah, itu tuh namanya rantai kan, rantai kecil gitu di dalam, lama-lama dia kendor. Nah, terus itu biasa diganti satu set biar settingannya sesuai seperti seharusnya gitu guys. Itu rantai ketang tuh yang bunyi tik 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 itu biasanya kalau nyala dingin tuh bunyinya keluar. Nah, gua itu rantai ketang bunyi sudah sekian lama ya, tapi nggak terlalu parah jujur. Rantai ketang wajar sih, emang harus diganti. Dulu Temi juga udah pernah ganti. Nah, ini terus gua ngespot salah satu gejala lagi nih. Jadi kalau digas begini, by the way gua ini gue pakai Sena backpack meskipun bluetooth, cuman gue rekam lagi ala-ala kalau ngerekam pure sound biar kalian bisa denger, karena gejalanya tuh kedengeran. Cuma kalau dari mic GoPro doang gini takutnya kurang jelas gitu. Jadi tadi seperti kalian denger pas langsam sebelum kita jalan tuh kedengeran dia langsamnya kayak kayak ada satu yang miss gitu loh, kayak ada yang misfire gitu. Nah, terus gejala lucunya gue baru nemu di motor ini sih. Even lu buka gas, biasa kan namanya motor kalau lepas gas, kalau dia terlalu basah ya, atau bahkan kadang kering gitu bisa nembak-nembak kayak bertak-bertak. Ini si Renya nih agak berdak-berdak sih, apalagi kalau cuacanya dingin kan lebih lembab gitu. Nah, tapi yang lucu itu si Renya nih kalau kita buka gas aja dia suka beletak-beletak juga. Jadi misalnya RPM-nya dipantengin nih, jalan aja knalpotnya tuh sambil beletak. Jadi aneh banget. Ini mulai nih agak kadang-kadang gitu. Nah, gue mulai notice itu waktu itu around kapan ya? Zaman maybe 2 months ago, 3 months ago. Waktu itu gue inget banget sih, gue lagi ke arah rumah Rimel, lagi mau ride malam ya. Habis itu gue notice gitu kalau di lampu merah yang tadi tuh langsamnya gitu
Kalau busi, gue juga mikir busi gue udah agak lama, udah 10.000 km lebih pakai busi racing. Tapi biasa kalau busi kan berebutnya beda ya, kayak silindernya mati gitu kan. Nah kalau ini tuh bener-bener kayak ada satu misfire gitu loh. Nah jadi gue mikir, kebetulan ini gue rada sotoy, gue akuin, jujur rada sotoy. Bikin asumsi sendiri, tapi emang udah kilometer tinggi jadi sekalian servis besar aja biar seger lagi gitu maksud gua. Asumsi gua sih, kan lucunya tuh kalau buka gas aja dia meletak-meletak. Jadi kayak namanya valve yang di atas piston tuh klep kan, ada yang intake, ada yang buangan kan. Nah, mungkin ini sotoy-sotoynya gua, mungkin yang buangan tuh jadi shim klepnya tuh udah pada tipis. Jadi timingnya udah pada ngaco klepnya. Soalnya gue juga belajar dari YouTube, dari Ari Henning sama Zach Watts. Ya motor tuh sebenarnya emang wajar banget kalau motor tuh biasa kalau di luar tuh dia valve adjustment dia ngomong sekitar 16.000 miles, which is 20 sekian, karena motor gue udah 37 valve adjustment. Jadi tuh kayak ibaratnya ya intinya shim klep itu kan bahannya dia lama-lama menipis. Lagi-lagi dulu si Temi juga udah pernah ganti nih shim klepannya nih, karena dulu pernah berebut gitu. Timingnya udah pada nggak bener, firingnya. Jadi shim klepnya udah pada tipis, makanya bisa kayak gini. Correct me if I'm wrong guys, ini gue sotoy sumpah. Cuman seems like it kinda makes sense. Nah jadi gue pikir ya udahlah, emang udah lewat juga sih harusnya valve adjustmentnya, pasti udah ada yang ngaco. Setidaknya kalau masalahnya bukan di situ pun, kalau gua emang sotoy dan salah, setidaknya motornya akan lebih seger sih, tetap at least gitu. Gua mikirnya sih begitu guys. Jadi sebenarnya menurut gua tuh kalau lu ngelihat umur dan kondisi jeroan mesin tuh nggak purely on ini sih sebenarnya, nggak purely on kilometer. Soalnya kan pemakaian orang pasti beda-beda. Ada aja yang jalannya 30.000 tapi santuy, ada yang jalannya 20.000 tapi sadis gitu kan, ada aja maksudnya. Cuman ya dirasa-rasa aja sih, soalnya aneh. Jadi di akhir kalau ada motor habis servis atau upgrade, kan kita pasti puterin dulu, make sure kalau motor itu udah aman gitu, apapun itu yang dikerjain. Nah lucunya gue tuh pernah nemu motor 16.000 kilo, which is 16.000 lah ya, masih dikit lah ya. 16.000 kilo, tapi fuel pumpnya tuh udah bukan fuel pump, sorry, lebih aneh lagi, oil pump malah. Jadi oil pump lightnya itu nyala terus. Kalau kita jalan agak digeber, baru dia mati. Jadi kayak oil pumpnya tuh nggak main gitu loh. Nah itu lucu banget sih, itu serem sih. Kalau oil pumpnya nggak main, berarti di RPM bawah olinya kagak ada yang mompa, jadi kagak muter. Nah tapi 16.000 itu nggak tahu juga sih real atau enggak ya kan, namanya beli motor second. Cuman ya soalnya terlihat dari gejala itu gitu loh. Atau ya tapi bisa jadi cacat produksi, bisa jadi juga, which menurut gue jarang sih. Harusnya baru lihat aja sih itu. Nah itu ngeri sih kayak gitu. Nah itu kilometernya nggak ada setengah loh sama gue. Cuma gue belum mengalami masalah seperti itu, berarti kayaknya ada something wrong sih. Nah jadi kita harus bisa inilah sedikit-dikit tahu lah, sotoy-sotoy aja kayak gua. Intinya nggak usah tahu deh itu kenapa, at least tahu aja bahwa ada something wrong dengan motor lu gitu. Jadi kayak ya kita tinggal di Indonesia enak banget cuy, bengkel tuh banyak, maksudnya banyak orang yang lebih tahu gitu loh, jadi bisa bantu diagnosain. Kalau di luar negeri kan valve adjustment gitu-gitu semua harus sendiri aja. Nggak harus, cuman karena jasa mekanik itu mahal banget, jasa bengkel, jadi semua orang ngerjain itu sendiri. Gila, turun mesin sendiri cuy, 1 silinder oke dah, 4 silinder kayak begini gitu, aduh PR banget. Gue aja sempat mikir pengen bongkar gitu kan, cuman kayak takut fail. Ntar gue bete sendiri. Kencang sih masih kencang, cuman gue kayak nggak tega gitu loh makanya, takutnya juga makin ngerusak gitu. Jadi gue right now currently lagi ngirit banget nih pakainya. Nah gue akan masuk ke servis besar sekitar Juli pertengahan. Ngerjainnya di mana nanti ini aja.
Kalau di iron soalnya kita nggak bongkar-bongkar mesin, jadi lebih ke servis dan upgrade saja sih, servis ringan. Pertengahan Juli akan mulai digarap motornya. Nanti motor apa sementara, we'll see nanti gue pakai apa dulu selama ini dikerjain. Ya minimal banget 2 minggu kali ya motor ini servis besar. Parts apa aja yang akan diganti? Jadi kalau bongkar itu, kalau shim itu kan ada ukur-ukurannya sekian gram. Jadi itu harus taunya sih nanti pas udah dibongkar. Cuman ya udah tahu kan, shim clap gue pasti ganti, ring piston sekalian ganti mumpung sekalian bongkar, karena itu biasa juga udah kena tuh, udah kemakan tuh. Temi dulu juga lagi udah pernah. Jadi banyak belajar sih dari Temi dulu, jebol-jebolan. Habis itu rantai ketang sama tensionernya gue ganti juga. Terus per clap kayaknya disaranin ganti juga kemarin. Habis itu what else ya, gue lagi kepikiran kampas kopling apa sekalian ganti sih. Sebenarnya sih belum ada gejala samsak. Ini gue juga bingung, kayak kampas kopling gue udah kilometer 37 gini sering walawili nggak ada selip samsak loh. Cuma gue mikir apa sekalian gitu kan biar seger. Nah busi juga bakal gue ganti karena sepertinya sudah harus ganti, sudah umurnya. Habis itu apa ya, habis itu sekalian servis, ganti oli, engine ice gitu-gitu. Gue mau coba pakai Motul 300V kali ini, belum pernah coba, penasaran sih kayak apa. Oli mahal kayak apa sih rasanya gitu. Gue suka nyoba gitu. Ya paling begitu aja sih guys yang akan gue ganti. Nanti gue akan bikin video juga sih pasti soal itu. Gue pasti juga akan ada video terpisah sih soal itu, soal servis besarnya. Nanti gue coba foto-foto juga atau video pas motornya lagi dibongkar, pengen lihat juga sih. Karena kayaknya di sini jarang deh yang servis besar gitu kalau untuk big bike. Tapi menurut gue itu harus gitu, makanya gue bikin video ini. Jadi kayak biar motor-motor tuh, apalagi yang the second hand market tuh tetap terawat gitu loh guys. Kasian aja motornya dan next potential buyer-nya tentunya. Ya gitu guys, ingat kalau beli motor tuh nggak cuma sampai beli motornya doang, tapi kita harus maintain juga biar jos terus. Jangan terus ntar motornya nggak enak disalahin motornya. Gimana? Kita harus ngerawat juga cuy. Makanya gue bilang harus tahu gejala-gejala tuh, biar kita tahu kalau ada something wrong dan bisa, ya kalau nggak ngerti sendiri ya bisa bawa ke bengkel atau tanya yang berpengalaman. Begitu guys. Ya ujung-ujungnya sotoy lah kayak gue gini. Cuman kan habis itu gue di bengkel juga ada yang lebih tahu. Jadi begitu saja sih kira-kira. Ini gue lagi mau ke Tikom, rame banget orang-orang sepedaan. Ini lagi tren nih 2020 nih. Nggak tahu, gue mikir ya kenapa ya orang tiba-tiba serentak semuanya sepedaan. Mungkin kayak alasan keluar rumah, tapi jadi kayak alibi gitu loh, alibi ke diri sendiri atau ke istri kayak atau siapa kayak oh nggak ya, at least gue sepedaan lah. Sekalian sehat gitu kali, nggak tahu gua. Tuh meledak-meledak gitu kan. Nah ini depan kalau kena lampu merah dengerin lagi nih langsamnya nih. Dia ada kayak ada kayak ketinggalan satu gitu loh. Waktu itu gue juga nyadarnya banget tuh di lampu merah ini nih, gue inget banget nih sore-sore atau kayak kok gini gitu, aneh. Gue tuh kalau udah gini tuh takutnya menjalar aja gitu, kayak ya namanya sistem kan bekerja sama bareng gitu. Jadi kalau ada satu yang bermasalah takutnya merembet. Lebih baik sotoy guys daripada dibiarin. At least do something about it. Wow, minggu pagi rasa Senin ramenya. Kalau balik malam tuh berasa banget knalpotnya nembak-nembaknya ada abnormal banget. Tuh. Denger gak sih? Kayak gue lagi buka gas gini tapi gitu. Tuh. Kayak traction control nyala gitu. Kocak dah. Tuh, meledak-meledak kan tak bertak. Padahal
gue lagi buka gas gitu, lucu banget. Ya jadi begitulah ya guys. Kalau gitu sedikit update aja soal Renya. Nanti akan ada video servis besar kok pas sudah mulai servis ya. Kira-kira Juli tengah sih. We'll see what happens dan apa aja yang harus diganti. Tuh. Gue lagi buka gas gini malah meledak anjir. Ya begitu dah. Wheel 5 masih bisa, gigi 3. ZX gue amazed sama torsi awalnya. Gigi 3 600 segampang itu cuy. Alah ya sudah guys, jangan lupa like, comment, share dan subscribe tentunya. Habis itu ya sampai ketemu di video gue berikutnya. As always, thanks for watching. Until next time, bye bye.